bila melihat pemain-pemain timnas Indonesia yang pemain-pemain muda nih kan, mereka sebenarnya kalau dibagi peluang, mereka sebenarnya memang sangat kuat semangat mereka. Lagi-lagi Indonesia nih, memang kalau sebut sepak bola, memang gila sepak bola guys. Nah, Indonesia negara penggila sepak bola. Mimpi buruk supporter Myanmar menjadi kenyataan setelah kalah dari timnas Indonesia di kandang sendiri. Tampil dengan dukungan ribuan supporter, Myanmar justru kalah 0-1 dari timnas Indonesia di Stadion Tuwana. Gol satu-satunya berasal dari Asnawi Mangkualam yang dihitung sebagai gol bunuh diri dari Zinyi Niaon. Sebelumnya, supporter Myanmar telah mewanti-wanti tim kesayangannya untuk tak menganggap remeh timnas Indonesia yang menurunkan skuad mudanya. Bahkan Asnawi Mangkualam sebagai pemain tertua masih berusia 25 tahun. Bapeter di siang bolon, netizen Myanmar pun memenuhi kolom komentar Federasi Sepak Bola Myanmar saat mengunggah hasil pertandingan. Mimpi buruk. Kalau timnas Indonesia menurunkan tim utamanya yang bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026, memang habis disikat ini guys. Lebih daripada satu jaringan yang diperolehi oleh timnas Indonesia. Dan kalau dilihat ini pemain-pemain timnas Myanmar ini adalah pemain-pemain utama. Jadi itulah sebabnya di babak pertama itu memang sulit untuk Indonesia menembusi pertahanan timnas Myanmar. Dan peluang-peluang emas ada diperolehi oleh timnas Indonesia pada babak pertama itu. Nah, setelah babak kedua baru ada perubahan apabila masuk Pratama Arhan, Asnawi, Rafael ya. Jadi mereka ini adalah pemain-pemain pemain utama dalam timnas nasional Indonesia. Dan apatah lagi Marcelino. Marcelino pun ada main semalam, tetapi kalau dilihat ya, mungkin dari segi keserasian antara pemain ini itu yang mungkin kurang kurang berkontribusi ya sesama pemain. Tetapi kalau perlawanan ini berlaku mungkin 3 bulan sekali, pasti mereka bisa dipertemukan selalu. Tapi ini 2 tahun sekali. Jadi memang susah lah untuk kasih kumpul orang pemain-pemain ini untuk mewujudkan chemistry sesama mereka. Dan apa yang saya lihat, pemain-pemain timnas Myanmar ini mereka berlaku kasar guys, sehingga Marcelino ditolak dan juga disepak oleh bola tu dah terkena kepala Marcelino. Nah, ayo kita tengok bagaimana sepakan yang terkena pada kepala Marcelino tu. Tak sportif, pemain Myanmar sengaja tendang bola kena kepala Marcelino. Pemain Myanmar Hein Thieu-win bertindak tidak sportif karena dengan sengaja menendang bola yang mengenai kepala gelandang timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand jelang akhir babak pertama. Momen itu terjadi saat Marcelino melakukan penetrasi di sisi kanan pertahanan Myanmar. Pemain Oxford United itu lantas dilanggar oleh salah satu pemain Myanmar. Pelanggaran itu membuat Marcelino jatuh. Beberapa detik berselang, Hein Thieu yang berada di dekat bola menendang bola ke arah Marcelino. Hein Thieu terlihat dengan sengaja melakukannya. Ini Hein Thieu. Ia menendang bola dengan keras mengenai bagian kepala Marcelino. Akibat tendangan keras itu, Marcelino merasakan kesakitan. Wasit asal Hong Kong, Wong Wailun yang memimpin pertandingan langsung memberikan kartu kuning kepada Hein Thieu. Ialah Asnawi, hero Indonesia. Bagi sobat yang ketinggalan, timnas Indonesia mengalahkan Myanmar 1-0 pada laga pertama Grup B di Piala AFF. Shin Tae-yong memulai pertandingan hanya dengan 3 pemain senior. Pemain yang dipilih sebahagian besar berusia di bawah 22 tahun dan kita bisa melihat efeknya pada babak pemain pertama. Muda semua. Chemistry antar pemain tidak banyak dan permainan timnas cukup longgar. Myanmar dengan ganas mengatur serangan di awal pertandingan dan nyaris mencetak gol di minit ketiga. Cahya Supriyadi berulang kali diuji hingga badannya membentur tiang gawang. Peluang terbesar Myanmar hadir pada minit ke-38 di mana tembakan pemain membentur mistar gawang Garuda. Masuk babak kedua, permainan Indonesia semakin rancak setelah Rafael Street dan Asnawi babak kedua baru ada nampak rancak bermain sikit. lebih dalam dan membantu pergerakan bola ke atas lapangan. Perubahan taktis ini membuat Indonesia lebih menguasai permainan dan lebih banyak serangan dilakukan dibandingkan babak
babak pertama. Gol kemenangan Indonesia tercipta pada minit ke-78. Lemparan arahan ke dalam kotak penalti yang menghasilkan bola rebound disambut tendangan Aznawi ke pojok atas gawang. Gol yang cantik, tapi menurut Abam dari pertandingan kemarin, timnas membutuhkan keseimbangan pemain muda dan berpengalaman agar permainan bisa lebih konsisten sepanjang pertandingan. Apalagi jika bertemu dengan tim yang lebih kuat. Kalian setuju dengan Abam? Komen di sini. Iyalah, perlawanan Piala AFF ni kan dia 2 tahun sekali. Jadi untuk mengkumpulkan pemain-pemain ini memang agak sukar karena sebagian daripada mereka bermain di klub mereka masing-masing. Jadi lagipun Piala AFF ini tidak masuk dalam kalender FIFA dan kalau dilihat daripada penampilan timnas Indonesia semalam, sungguh pun mereka berlawan ataupun berlaga bukan di kandang sendiri, tetapi mereka dapat melakukan semaksimal ya. Dan bila saya melihat sepanjang laga yang mereka tempuhi itu, mereka sudah berhempas pulas berusaha untuk menembusi timnas Myanmar. Jadi babak pertama itu tidak berhasil, sehinggalah Coach Sintayong mengubah strategi ya. Pada babak kedua itu dimasukkan beberapa orang pemain. Jadi dari situ ada sedikit perubahan. Sebab kalau dilihat ya, bila Marcelino ada main di situ, pemain-pemain timnas Vietnam sudah mentargetkan Marcelino ini. Ini yang main di Piala Dunia ini dan dia ini memang lincah. Jadi setiap kali serangan yang dilakukan oleh Marcelino itu sentiasa ya dihalang oleh pemain-pemain timnas Myanmar. Tetapi ya yang penting Indonesia sudah menang, mencetak satu jaringan ya. Sungguh pun itu dikatakan gol mati ya, gol bunuh diri. Tetapi dalam sepak bola ini guys, yang penting menang. Macamlah yang berlaku pada Bahrain baru-baru ini. Banyak sudah komen, banyak sudah surat protes, tetapi dorang tetap juga dengan jaringan, dikira juga 2 jaringan menyamai dengan timnas Indonesia. Dan kalau tengok ya pemain-pemain muda ini mereka memang semua bertalenta ya, cuma perlu dari segi keserasian ya sesama mereka. Kalau mungkin sebulan sekali bisa dipertemukan, sebab inilah generasi yang akan mewarisi pemain-pemain senior dan pemain utama untuk Indonesia. Dan peluang mereka ini ketika bermain di Piala AFF ini akan membuka minda mereka, memberi pengalaman kepada mereka. Dan kalau ditengok bagaimana pemain-pemain senior dengan kombinasi pemain muda ni, satu aja yang saya dapat lihat apa dia punya perkara yang perlu ditambah baik adalah dari segi keserasian sesama mereka. Sebab ya baru ngumpul, lepas tu terus main dengan gabungan yang telah dibentuk itu. Dan kalau dilihat ya, kenapa Coach Sintayong yang disuruh untuk memimpin ataupun melatih untuk Piala AFF ini? Sebab kalau timnas senior dia boleh lakukan begitu, jadi sudah pasti timnas junior juga boleh kan. Cuma bedanya kalau pemain timnas senior mereka ini sudah bermain di luar negara ataupun di klub mereka masing-masing, sudah pasti dari segi pengalaman, dari segi orang punya keberanian, dari segi mereka punya pengalaman yang berbeda ya. Itu yang menjadi kekuatan. Tetapi dengan pemain-pemain muda ini mungkin dari segi jam terbang mereka bermain kurang, dan inilah yang menjadi satu cabaran Coach Sintayong untuk membentuk dan juga menjadikan tim ini lebih baik lagi selepas ini, karena telah terbukti di babak yang pertama itu sebelum Coach Sintayong tukar pemain-pemainnya, itu agak sukar untuk timnas Indonesia melakukan jaringan. Dan bila berlaku pertukaran pada babak kedua itu, di situ ada perubahan, dan itu pun jaringan yang mereka peroleh itu sukar juga ya. Jadi dari segi pertahanan timnas Myanmar ini memang kukuh juga guys. Jadi dari segi chemistry sesama pemain itu yang sangat penting yang saya lihat. Mimpi buruk supporter Myanmar menjadi kenyataan setelah kalah dari timnas Indonesia di kandang sendiri.
Sebelumnya, supporter Myanmar telah mewanti-wanti di tim kandang sendiri, kesayangannya guys. untuk tak menganggap remeh timnas Indonesia yang menurunkan skuad mudanya. Netizen Myanmar pun memenuhi kolom komentar Federasi Sepak Bola Myanmar saat mengunggah hasil pertandingan. Myanmar layak dapatkan hasil ini, mereka memang di bawah standar tim ASEAN. Saya melihat lawan gunakan pemain U20 di sana, ini jadi sesuatu yang memalukan. Tulis salah satu netizen. Mereka mainkan U22, jika gunakan skuad versus Arab Saudi, paling tidak Myanmar kalah dengan 5 gol, kata netizen Myanmar lainnya. Itulah itu yang saya katakan tadi. Kalau timnas utama Indonesia yang diturunkan semalam sudah pasti memang lebih daripada satu jaringan. Tapi ini tidak ada dalam kalender FIFA. Pada perlawanan dalam Piala AFF ini sekitar kita di Asia Tenggara. Jadi di sinilah kita dapat melihat talenta-talenta tim yang ada di Asia Tenggara ini, yang mana ini yang akan dicungkil bakat-bakat mereka. Dan bila melihat pemain-pemain timnas Indonesia yang pemain-pemain muda nih kan, mereka sebenarnya kalau dibagi peluang, mereka sebenarnya memang sangat kuat semangat mereka. Lagi-lagi Indonesia nih memang kalau sebut sepak bola memang gila sepak bola, guys. Nah, Indonesia negara penggila sepak bola. Bayangkan kalau timnas utama mereka main ya. Contohnya bila Piala Dunia kualifikasi, satu stadion penuh, tiket habis terjual, dan inilah satu atmosfer yang luar biasa yang mungkin sukar didapati di tempat-tempat lain, tapi di Indonesia. Jadi artinya di sini sungguh pun timnas Indonesia menurunkan pemain-pemain yang usia muda nih ataupun pemain-pemain bawah 20. Tetapi dari segi mereka punya pengalaman, dari segi mereka punya cara ya, disinilah pembentukan jati diri, pembentukan disiplin, dan juga untuk mempelajari berhadapan dengan tim-tim yang ada di Asia Tenggara ini. Namun, bila melihat rencana Pak Erick Thohir untuk menjadikan Indonesia ini berada 100 besar ranking di peringkat FIFA, dengan program yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir ini, saya nampak sudah hasilnya. Seperti timnas senior, dari segi rekod yang baik ya, timnas Indonesia telah mencapai satu kedudukan yang telah memecahkan rekod ASEAN apabila saat ini di kualifikasi Piala Dunia Indonesia meraih 6 poin berbanding dengan tim Vietnam sebelum ini ya. Sebab ada juga wakil dari ASEAN sebelum ini ke kualifikasi Piala Dunia tetapi hanya meraih 4 poin saja. Indonesia sudah meraih 6 poin. Dan bila melihat untuk pemain timnas wanita ataupun putri, baru-baru ini Indonesia juga menjadi juara di Piala AFF. Dan untuk Piala AFF Putra ini, saya lihat semalam adalah satu permulaan yang baik. Di sinilah kita dapat melihat ya bagaimana kombinasi sesama pemain itu. Jadi daripada kombinasi secara sesama pemain itu sudah kita dapat lihat bagaimana perkara-perkara yang perlu diperbaiki untuk laga yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia. Dan bila melihat perlawanan kemarin juga Malaysia seri ya, imbang dengan tim lawannya, dan Indonesia mendapat satu jaringan. Jadi apapun untuk perlawanan di Piala AFF ini memang cukup menarik, guys, karena dengan kehadiran pemain-pemain muda timnas Indonesia ini, ramai tim ataupun tim-tim yang ada di sekitar Asia Tenggara ini, ramai yang berprediksi bahwa mereka bisa mengalahkan timnas Indonesia sebenarnya, sebab Indonesia hanya menurunkan pemain-pemain muda, bukan pemain utama. Tetapi lihat semalam bagaimana penampilan timnas Indonesia. Sungguh pun timnas Myanmar begitu kuat juga pertahanannya, tapi akhirnya Indonesia bisa juga menembusi pertahanan timnas Myanmar semalam. Jadi itu saja, guys, untuk kali ini. Majulah sukan untuk negara. Saya sebagai penikmat sepak bola memang sangat suka ya tentang tim yang ada di Asia Tenggara ini, yang sekarang ini yang menjadi buah mulut ataupun menjadi topik yang sentiasa diperbahaskan di media sosial adalah timnas Indonesia. Jadi saya follow terus. Jadi
ternyata ada beberapa perkara yang telah dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Indonesia, bagaimana mereka menjadikan tim itu seperti apa yang kita lihat hari ini. Jadi itu saja guys untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.